Pendirian pabrik semen Indarung I tidak terlepas dari penelitian yang dilakukan oleh seorang perwira Belanda berkebangsaan Jerman, Karl Christophus Lau. Ia menemukan batu-batu yang menarik perhatiannya di Bukit Ngalau dan Bukit Karang Putih yang terletak di Nagari Lubuk Kilangan. Batuan-batuan itu ia kirim ke negeri Belanda untuk diteliti. Hasil penelitian menunjukkan temuan bahasanya batu tersebut terdiri dari batu kapur dan batu silika yang merupakan bahan baku pembuatan semen. Temuan awal C.C. Lau tersebut semakin meyakinkan dirinya untuk meneruskan langkah selanjutnya. Dan pada penghujung tahun 1906, dia kemudian melakukan penyelidikan lebih jauh tentang kemungkinan untuk mendirikan pabrik semen di Indarung. Upaya itu kemudian dimulai oleh Lau sejak Januari tahun 1907 dengan melakukan pendekatan-pendekatan dengan para pemuka masyarakat Lubuk Kilangan. Seperti Muhammad Tahir Sari Marajo yang merupakan penghulu suku di Indarung. Selain itu, C.C. Lau juga mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan pabrik semen di Indarung sejak 25 Januari 1907. Permohonan C.C. Lau ditanggapi oleh Gubernur Jenderal di Batavia pada tanggal 16 Agustus 1907 yang menyetujui hak konsensi sewa tanah atau erpah seluas 75 bau atau 0,7 hektar di atas Bukit Indarung. Namun menjelang keluarnya surat permohonan pendirian pabrik di Indarung itu, C.C. Lau ini juga telah menjalin kerjasama dengan sejumlah perusahaan seperti firma Gebroederfeld, firma Dunlop, firma Yarman & Son. Lalu pada tanggal 18 Maret 1910 akhirnya disetujuilah untuk mendirikan perusahaan semen di Indarung melalui akta notaris Johannes Pieter Smith nomor 358 dengan nama NIPCM atau Netherlands Indisch Portland Cement Maatschappij di Amsterdam. Pabrik semen Indarung ini merupakan satu-satunya di Hindia Belanda waktu itu hingga sampai Indonesia merdeka. Kantornya terletak di Padang yang dikelola oleh firma Gebroederfeld Maatschappij yang sekaligus bertindak sebagai perwakilan perusahaan di Hindia Belanda. Ketika perusahaan semen Indarung dibuat secara resmi pada bulan Juni 1910, pembangunan pabrik masih dalam tahap penyelesaian.
Sebagian besar bangunan fisik pabrik sudah rampung, namun alat-alat perlengkapan pabrik seperti kilen ataupun tungku bakar belum siap terpasang pada tempatnya secara sempurna. Demikian juga infrastruktur lainnya seperti pemasangan kabel lori serta jaringan atau jalan kecil yang menghubungkan kawasan di sekitar lokasi pabrik masih terus dikerjakan. Upacara peresmian pabrik semen ini dihadiri oleh Wakil Kontrolir Distrik Lubuk Kilangan beserta pejabat pribumi seperti Kepala Pemerintahan di Lubuk Kilangan, Pauh 5, Pauh 9, dan Limau Manis. Yang juga dihadiri oleh Mahyudin Datuk Sultan Marajo yang merupakan seorang pegawai Kota Praja Padang. Selain itu, juga dihadiri oleh peserta yang ikut menandatangani akte notaris yang dilakukan 3 tahun sebelumnya pada tahun 1907 pada saat itu. Sebelum acara berlangsung, mereka juga dimintai memperbarui akte notaris tahun 1907 dengan perusahaan yang dilakukan di hadapan notaris yang sama, yaitu Frederik Hendrik van Hemert pada bulan Juni tahun 1910. Dengan begitu, perusahaan semen itu kini tidak lagi milik pribadi atas nama CC Lau, melainkan milik perusahaan NVNI PCM. Namun Lau sendiri dalam hal ini masih memiliki pengaruh dalam perusahaan. Ia diangkat sebagai manajer pabrik ketika itu. Sedangkan Dewan Direksi perusahaan dipegang oleh firma Gobroder Vet dengan Jan Cornelis Vet sebagai direkturnya, yang sekaligus bertindak sebagai perwakilan perusahaan di Hindia Belanda.